saya. Kekayaan Mas Papua akan menjadi dana penginjilan internasional dan kamu akan jadi salah satu orang terkaya di dunia. Saya jadi takut pada waktu ngebaca Jokowi naik 70% sahamnya. Ah, Tuhan, sorry Tuhan, saya bilang. Maafin saya kalau saya nggak percaya apa yang kau pernah bicara sama. Karena saya juga manusia biasa, bro. Itu omongan-omongan itu juga membuat saya ini benar apa enggak ya? Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berujung dari dunia hingga akhirat. Dan insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali meneruskan video pendek ya, yang dimana Luga Tambunan dan orang-orang Kristen itu katanya Freeport itu untuk apa ya, orang-orang Kristen ya. Pokoknya lucu gitu ya, entah kenapa ya orang-orang Kristen itu ketika berkata-kata itu jauh dari akal sehat, jauh dari nalar sehat, jauh macam orang sakit menurut saya itu ya, karena mereka tuh memang karena apa ya, karena membuang akalnya itulah maka ketika mereka tuh berkata-kata membuat kita umat muslim itu tertawa ya. Karena umat muslim ini kan nalarnya berjalan sehat, jadi bikin kalau tengok orang-orang Kristen berdebat itu bawaannya terpingkal-pingkal gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Terima kasih Pak Duga, mungkin itulah dulu perdebatan kita saat ini. Aku tidak mengatakan aku menang, aku juga tidak mengatakan Pak Duga kalah, tidak ya. Karena aku hanya membantah pernyataan Pak Duga yang selalu menghina adat istiadat kami. Tapi kalau berbicara tentang kepolitik aku tidak bisa. Jadi terima kasih Pak Duga ya. Saya jawab dulu Bang itu. Jangan ditutup. Ya, saya jawab dulu. Udah ya. Oke, saya jawab dulu ya. Iya. Saya tidak memegang atas Freeport karena Anda yang mengatakan itu semua kerjaan Pak Jokowi. Anda yang mengatakan seperti itu. Tapi saya perlu luruskan bahwa itu atas pekerjaan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan cuma saya. Semua orang Kristen yang berdoa. Karena saya melihat itu tim pendoa saya di Jakarta itu tiap hari ngedoain Ahok. Kami nemuin Ahok, nemuin Pak Jokowi, ngedoain waktu dia masih ngerengket. Kami tim pendoa di Jakarta. Saya kan di Jakarta lama, 20 tahun saya di Jakarta. Saya tahu persis. Dari tim doa 1, lari ke Jakarta Selatan, lari ke jaringan doa sekolah. Kami bolak-balik itu mendoakan mereka itu. Jadi, artinya, ya kita ini semua, khususnya orang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Ya, kalau masalah apa yang saya sampaikan, lihat nubuatan saya. Nubuatan saya aja yang nanti menentukan apakah yang saya omongkan itu benar atau salah. Karena jujur, belum pernah nubuatan saya nggak terjadi. Belum pernah. Kalau nubuatan saya gagal terus, ya saya juga berhenti. Gue gagal semua kok mimpi gue Tuhan. Tapi mimpi saya terbukti. Tuhan bilang, tahun 2007, 2003 waktu itu. Tuhan mengatakan kepada saya, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Itu jam 12 siang saya mimpi. Saya bilang apa ini kok Tuhan ngomong ini. Dan semua mimpi saya belum pernah ada yang gagal sampai detik ini. Makanya masalah kekayaan Mas Papua, saya kadang-kadang diam karena waktu dulu dia terlalu banyak yang ngejek saya. Wah, bohong, mana Mas Papua. Tapi pada waktu saya nonton Pak Jokowi, dari 9% naik kepada 70%. Tuhan maafin saya, Tuhan, saya bilang. Kalau saya kurang percaya, maafin saya bilang. Saya yang jadi takut. Karena kenapa? Tuhan udah pernah ngomong sama saya. Kekayaan Mas Papua akan menjadi dana penginjilan internasional dan kamu akan jadi salah satu orang terkaya di dunia. Saya jadi takut pada waktu ngebaca Jokowi naik 70% sahamnya. Ah, Tuhan, sorry Tuhan, saya bilang.
Maafin saya kalau saya nggak percaya apa yang kau pernah bicara sama. Karena saya juga manusia biasa, bro. Itu omongan-omongan itu juga membuat saya, ini benar apa enggak ya? Masa sih? Saya juga secara manusia juga berpikir, tapi gua harus percaya. Sama seperti bangsa Israel. Waktu sudah di depan laut Teberau, di belakang Firaun, semua mereka nggak ada yang percaya kamu. Mereka menghujat Musa, Musa, kau bawa kami sini hanya untuk kau mati. Semua marah. Tapi apa yang terjadi? Musa membelah laut, mereka diam langsung. Jadi nubuatan itu, apa yang pernah Tuhan ngomong saya sampai hari ini belum pernah yang tidak terjadi. Tuhan Yesus menampakkan diri, itu saya jatuh lemas, air mata saya sudah ngalir. Jadi saya nggak berani bilang itu ada roh jahat, karena roh jahat itu hadiratnya tidak seperti itu. Roh jahat tidak pernah membuat air mata, ya hanya Tuhan bisa membuat air mata saya menetes. Karena saya tahu, saya mengenal dia. Nah, kalau kamu memang masih belum mengenal, kamu masih mempelajari, ya bilang aja, Bang, enggak. Ya, mari saya mau mendalami dulu, Bang. Saya juga nggak benci Anda kok. Ya, kalau memang, tetapi ya memang saya cuma menyampaikan suatu nubuatan. Memang benar. Barang siapa yang memakai ulos sudah pasti di neraka. Itu siapa? Itu teman saya dibawa ke neraka. Nah, kalau kau nggak percaya, ya silakan. Saya nggak paksa, saya nggak menghina kok. Saya cuma ngasih tahu supaya kita inilah nubuatan. Dan setahu saya belum pernah ada nubuatan yang Tuhan nyatakan kepada kami itu gak pernah ada. Tapi kalau kau mau mencoba nggak percaya, oke, itu aja. Waktu habis. Oke. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya. Lu gak tahunan ya. Orang yang mengaku nabi ini ketika berkata-kata itu ya tidak pernah menyakiti perasaan saya. Kalau dengar di Luga Tabunan ngomong itu, saya tidak pernah merasa tersakiti. Karena apa ya, menurut saya tuh dia tuh apa ya, ketika berkata-kata itu lucu gitu ya, bikin kita tertawa, bikin umat muslim tertawa gitu, biarpun cuma pun gitu ya. Maka dia pernah terkenal, memang ya pernah terkenal masuk TV One gitu ya. Tapi seolah-olah macam diwawancarai begitu, padahal bukan diwawancarai. Tapi karena apa ya, karena sempat viral ya, karena mengaku nabi itu. Cuman untungnya kan bukan mengaku nabi umat muslim ya. Kalau ada dikata mengaku umat muslim itu mengaku nabi, ya itu pasti bakal heboh. Tapi karena ini orang yang mengaku nabinya orang Kristen, maka itu ya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi tidak heran, karena memang ya bagaimana ya, di dalam kekristenan itu konon katanya mimpi begono, mimpi begini, ketemu begono begini. Ada yang mimpi katanya bahasanya Tuhannya itu apa namanya, pakai kolor. Terus ada yang katanya nampak ya, diikuti berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, matanya merah, nancap di tembok dapur. Ada yang mengaku dibantui bersihkan toilet lah, segala macam, entah apa-apa gitu ya. Jadi bikin kita tertawa gitu kamu muslimin ya. Memang entahlah, keanehan orang-orang Kristen ini ketika mereka berkata-kata itu memang mirip sekali ya Sri Mulat gitu, bahkan lebih lucu dari Sri Mulat gitu. Maksudnya apa ya, macam lawak di dalam keagamaan itu ya, kekristenan itu, orang-orang Kristen itu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sanel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi